Baik, selamat pagi semua. Pagi, Mener. Pagi, Mener. Sebelum kita mulai perkuliahan ini pertemuan kedua, saya minta tolong kepada salah seorang dari Ngoni untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan, siapa yang berinisiatif mau pimpin doa ini? Mari kita bersatu doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan perkuliahan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan hari ini bisa lancar. Ya Tuhan, hanya ini doa kami. Amin. Pertemuan sebelumnya, nah ini mungkin juga pengetahuan juga bagi Ngoni. Nanti kalau Ngoni jadi guru, di awal itu kegiatan proses belajar mengajar itu kita mulai dengan juga mereview pembelajaran sebelumnya. Ya, jadi jangan lupa nanti kalau Ngoni jadi guru begitu dia. Kita review dulu pembelajaran sebelumnya, kita siapkan kelas, kita mulai dengan doa. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya berbagai hal tentang perkuliahan, terutama tentang silabus maupun RPS ya, termasuk juga persoalan penilaian dan lain sebagainya. Dan kemarin juga kita sudah singgung tentang sedikit ya tentang definisi sosiologi pedesaan. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa sosiologi pedesaan itu berasal dari dua konsep, yaitu konsep sosiologi dan konsep pedesaan. Jadi Ngoni minimal tahu apa itu sosiologi, apa itu pedesaan. Ya, sekarang saya mau coba cek apakah yang saya sampaikan itu menyimpan atau tidak. Ya. Atau cuma Ngoni nyanda perhatikan tapi tidak diulang-ulang itu pelajaran. Saya mau cek pengertian sosiologi. Nah, mungkin toh Ngoni tidak tahu ini. Coba Arbianur aktifkan mikrofon. Yang lain siap ya? Ya, coba. Apa sosiologi Menurut Arbianur saya, ini? sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, bagaimana masyarakat itu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Apa lagi? Coba, jangan interaksi terus. Banyak yang lain soal interaksi itu. Coba. Interaksi, apalagi selain interaksi, apalagi yang kita pelajari orang sosiologi ini? Mempelajari tentang konflik dalam masyarakat. Konflik, apalagi? Sebut Jo semua, apa yang teringat? Mempelajari tentang objek kajian. Mempelajari tentang objek kajian sosiologi. Apa objek kajian sosiologi? Sosiologi itu sosius. Apa itu arti sosius? Nggak tahu arti sosius ya? Ayo. Oke ya, nggak tahu arti sosius. Siapa yang tahu? Masyarakat. Berteman, Mener. Rodarni, apa sosius? Ini Sosius saya ulang. itu masyarakat, Mener. Nah, tadi kan yang disampaikan oleh Arbianur itu betul itu. Ilmu yang pelajari tentang masyarakat yang di dalamnya ada interaksi sosial, individu-individu dan lain sebagainya. Dan juga boleh disebut ilmu yang pelajari tentang konflik sosial di masyarakat, atau boleh juga ilmu yang pelajari tentang masyarakat dan segala hal yang ada di dalamnya, atau dinamika sosial yang ada di dalamnya, konflik, mobilitas, integrasi,
banyak lagi. Pokoknya yang berkaitan dengan konsep-konsep sosiologi itu. Jadi ini jangan sampai tidak tahu lagi ya. Apalagi tadi Albianur sudah sampaikan bahwa juga berkaitan dengan objek sosiologi. Nah, objek sosiologi itu yang sosius itu, yang masyarakat itu. Objek kajian sosiologi itu masyarakat. Makanya kita tidak bisa mengkaji tentang monyet, kita tidak bisa mengkaji tentang hutan, ya. Tapi kita bisa mengkaji apapun asalkan ada masyarakat, ada kaitannya dengan masyarakat. Misalnya hutan, kita bisa mengkaji hutan. Misalnya penebangan liar, toh kan ada masyarakat yang melakukan penebangan liar di hutan, baru bisa kita kaji itu hutan. Kalau cuma hutan kita tidak bisa kaji, no? Ya. Nah, jadi begitu. Jadi jangan sampai tidak tahu lagi apa itu sosiologi. Ya, sekali lagi saya tekankan jangan berpatokan sosiologi itu hanya interaksi sosial. Banyak. Pokoknya apa yang ada di masyarakat ini bisa kita kaji semua ini. Ya, dalam masyarakat tidak hanya interaksi. Interaksi itu hanya sebagian kecil dari kompleksitas atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Benar. Nah, apa Yulistiani itu desa kira-kira apa menurut Yulistiani? Desa apa kira-kira? Kenapa harus dinonaktifkan itu video? Tidak apa-apa, kalau mau baca saja. Usahakan itu video aktif ya. Nah, hilang ini. Yesa Jo, Yesa Rila. Mana Yesa? Kalau desa itu kelompok antara manusia dengan kelompok, individu dengan individu. Bukan manusia, bukan dengan individu ya. Apalagi Yesa kira-kira? Coba Jo, ingat-ingat di sekeliling Yesa itu, kan tinggal di desa toh? Iya, Ner. Ya kan? Ya, apa yang terlihat di desa itu? Apa kira-kira? Struktur sosial, Ner, kondisi sosial, sistem masyarakat. Wah, ini bahasanya tinggi sekali. Iya, struktur sosial. Kalau struktur sosial itu benar, dia hubungan antara manusia gitu, benar, yang saling membutuhkan satu sama lain. Oke. Sistem, tadi sebut sistem kan? Iya, benar. Apa sistem? Ya. Sistem itu Benar, boleh saya, Benar? ilmu. Tunggu Yesa dulu mau jawab. Ilmu terapan Sistem dalam itu? masyarakat, benar. Oke. Yesa di mana ini? Sudah di Medan ini? Belum, benar, masih di Manado. Ini saya bertemu dengan Yesa di Bandara Soekarno-Hatta ini kemarin toh. Benar. Oke. Saya kira sudah balik ke Medan. Jadi gimana ya? Yesa ini bagus sebenarnya tadi kata-katanya ya, gunakan kata-kata struktur, sistem. Nah, cuman masalahnya Yesa tidak tahu arti struktur dan sistem itu. Nah, jadi sebenarnya kalau orang sosiologi memang bicaranya seperti itu. Kita bicara ya tentu bicaranya dengan orang yang tepat ya, logi pedesaan. Cuman memang tadi desa itu belum juga ada yang bisa berikan sedikit definisi yang agak menjurus ke sana. Coba Yeni. Benar, boleh jawab. Oh, Fernando dulu. Oke, silakan Fernando. Baik, Ner, kalau dari saya, desa itu adalah sekumpulan wilayah yang berada di daerah terpencil dan memiliki tingkat penduduk yang rendah.
Mener, dengan masih dilakukan secara manual begitu, Mener, dan lebih kompak kerjasamanya, Mener, di wilayah itu atau desa. Terima kasih, Mener. Oke, ya. Nah, boleh begitu ya, cara mendefinisikannya itu boleh dengan apa yang kita lihat, apalagi kan kita umumnya tinggal di desa. Apa yang kita lihat. Jadi tidak harus definisi itu lahir dari buku. Ya boleh saja disampaikan desa itu adalah suatu wilayah yang di dalamnya ada masyarakat yang hobi gotong royong, yang tidak individualis, ya, dan mereka menetap di daerah tersebut dalam jangka waktu yang lama, baik itu sebagai pendatang ataupun masyarakat asli di sana. Pendatang kalau juga lama di desa itu juga bisa disebut dengan masyarakat di sana. Contohnya transmigran, ya, orang yang dari kota dipindahkan ke desa bertahun-tahun di sana, akhirnya jadi orang sana, KTP-nya KTP di sana. Nah, begitu. Jadi kalau mengkaji sosiologi pedesaan, kita mengkaji tentang berarti ilmu yang mengkaji tentang masyarakat yang ada di desa, termasuk dengan fenomena-fenomena yang ada di desa. Kita tidak akan mengkaji tentang kota Manado, kita tidak akan mengkaji tentang kota Jakarta. Nah, boleh mengkaji kota tetapi harus dihubungkan dengan desa. Misalnya, kita ingin mengkaji kota, kita harus hubungkan bahwa desa itu adalah sebagai penghasil bahan baku bagi masyarakat kota, misalnya. Atau desa adalah penghasil tenaga kerja atau pemasok tenaga kerja bagi industri di kota. Nah, itu boleh. Itu namanya hubungan dengan kota. Nah, itu pengertian desa. Silakan dibaca menurut Karto Hadikusumo. Suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Ya, jadi di desa itu juga ada pemerintahnya. Ini kan kalau kita bayang-bayangkan terbentuknya desa, tentu ada proses ya, misalnya dari sekelompok orang, mungkin ada 10 orang atau beberapa orang yang datang ke suatu wilayah. Misalnya wilayahnya awalnya masih hutan, dan mereka buka hutan tersebut, kemudian mereka berkembang, ada lagi pendatang, kemudian mereka buat siapa kepala desanya, mereka buat struktur, ciri-ciri desa ini. Nah, ini yang Oni sebut tadi. Biasanya orang di desa itu sebenarnya agamanya kuat, ya, karena mereka kan belum bercampur dengan budaya modern, tidak terlalu banyak pengaruh ya. Kemudian warga desa saling tolong-menolong. Lihat saja apakah masih ada ini atau tidak kira-kira di desa kita masing-masing ya. Apakah jangan-jangan sudah bergeser, masyarakat desa sekarang itu sudah cuek misalnya. Tetangganya kelaparan, padahal dia berlebih tapi tidak bantu tetangga di desa. Nah, berarti sudah ada pergeseran budaya yang ada di desa. Kita masuk ke ruang lingkup ya. Nah, jadi ruang lingkup sosiologi pedesaan itu seluruh penduduk di pedesaan dan terus-menerus atau sementara tinggal di sana. Sama dengan objek sosiologi tadi. Objek sosiologi itu kan masyarakat. Nah, berarti objek sosiologi pedesaan itu ya masyarakat desa. Ya, masyarakat desa itu objeknya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang sudah menyempatkan waktu hadir untuk perkuliahan kali ini. Semoga Ngoni dapat beberapa hal dari apa yang kita bahas tadi, ya, dalam mata kuliah sosiologi pedesaan. Itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, saya tutup dengan selamat. Ya, makasih, Mener. Terima lagi, Mener. Terima kasih, Mener. Nabi edukasi